Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliadi. Saya lahir di Desa Peninggir. Saat ini itu Kabupaten Kutai Barat. Kalau dulu masih Kabupaten Kutai. Lahir pada 7 Maret 1981. Kemudian saya bersekolah di SD Impres Peninggir. Kemudian SMP saya di Yayasan Pendidikan SMP Rodamas. Setelah itu saya sekolah lagi di SMU 2 Negeri Majene, SMU Negeri 2 Majene, Kabupaten Majene. Saat ini itu Sulawesi Barat, kalau dulu masih Sulawesi Selatan, seperti itu. Kemudian setelah itu saya lanjut di kuliah di Universitas Hasanuddin di jurusan fisika. Saya masuk tahun 2000. Mungkin itu sekilas profil saya. Kemudian orang tua saya ibu asli Kutai Barat, orang Dayak, seperti itu. Ayah saya orang Mandar, seperti itu. Tapi ayah sudah lama merantau ke sana, udah mulai kecil, umur 12 tahun udah merantau. Saya udah berkeluarga, punya anak 3 saat ini. Aktivitas bekerja saya selama ini banyak di kehumasan ya. Di kehumasan mulai pekerjaan di kelapa sawit sebagai humas. Pernah juga jadi PJO di salah satu perusahaan tambang. Ada 2 perusahaan tambang saya pernah jadi PJO. Kemudian pernah juga jadi HRGA di perusahaan tersebut, seperti itu. Jadi cukup panjang lah kegiatan-kegiatan saya yang terkait dengan kehumasan, terkait dengan dunia perkebunan sawit, kemudian pertambangan juga, seperti itu. Saya kemarin sarjana sains. Nah, ini memang sains itu kan kalau orang lihat kan berat, seperti itu. Karena memang saya dulu lebih intens ke soal fisika, seperti itu. Kita kuliah pun lebih cenderung ke situ juga. Nah, memang ini salah satu tantangan juga sains ini, karena di Indonesia ini masih belum negara maju, masih negara berkembang. Jadi peluang-peluang terhadap bidang sains itu masih minim, seperti itu, masih minim, sehingga kita lebih banyak kerja ke tempat-tempat lain, seperti itu, yang tidak sesuai dengan profesi lah. Padahal kita tahu di negara maju kan sains itu sangat dihargai sekali, dibayar sangat mahal, penelitiannya seperti itu oleh orang-orang sains. Nah, negara kita sangat masih kurang lah, seperti itu. Itu menjadi catatan ke depan. Ya, kalau kita sih lebih cenderung ke Pak Ganjar Pranowo ya, karena kita lihat beliau ini membawa visi dan misinya sangat bagus. Terutama beliau ini, saya lihat menjadi gubernur Jateng itu sangat supel dan pintar bergaul dengan masyarakat, dengan siapa aja beliau ramah, seperti itu. Kemudian yang paling penting juga bisa meneruskan program-program yang ada ini, seperti itu. Program pemerintah Jokowi, terutama terhadap IKN ini, seperti itu. Saya melihat beliau lebih mendukung itu, seperti itu. Kita sebagai orang sini itu punya tanggung jawab moral, seperti itu, untuk mendukung beliau untuk meneruskan IKN ini. Sebab kalau ini tidak ada keberlanjutan, ya saya khawatir nanti proyeknya mangkrak, seperti itu. Nah, kita sebagai orang Kaltim, sebagai orang Kalimantan, seperti itu, perlu untuk menempatkan orang-orang yang terbaik untuk melanjutkan pembangunan Pak Jokowi, seperti itu. Saya kira itu kriteria yang paling penting bagi kami di sini. Ya, saya pernah ketemu sekali dengan beliau. Beliau orangnya bagus, orangnya sangat care dengan kita, seperti itu.
kemudian ramah lah orangnya seperti itu. Jadi memang beliau sangat, jadi apa yang di orang bilang Pak Ganjar itu pencitraan segala macam, saya rasa itu tidak. Itu Pak Ganjar itu memang bekerja dari hati. Hanya saja kamera setiap beliau bekerja itu selalu ada, sehingga itulah yang membuat orang mengatakan beliau itu pencitraan. Sebenarnya tidak. Saya merasakan sendiri beliau itu melayani dengan hati seperti itu. Ya, yang berkesan beliau pertama ramah, baik, kemudian cepat merespon keperluan-keperluan masyarakat, terutama kita melihat di Twitter beliau itu kan kalau ada keluhan-keluhan yang terkait Jateng seperti itu karena beliau masih gubernur, saya selalu memantau aktivitas beliau di Twitter itu selalu cepat ditanggapi seperti itu terkait dengan urgensi-urgensi yang ada di Jateng seperti itu. Saya melihat seperti itu. Ya, yang pertama kalau kita melihat sebagai masyarakat biasa ini, sebagai masyarakat kecil, kita melihat orang itu yang ramah, yang cepat bergaul, yang mengerti persoalan masyarakat seperti itu. Ya, saya melihat itu hanya ada pada Pak Ganjar seperti itu, tidak pada yang lain. Nah, ini yang menjadi ajakan kita kepada teman-teman Ap Ganjar ini untuk bagaimana mendukung beliau ini supaya beliau ini bisa sukses di 2024 seperti itu. Ya, saya yakin karena saya melihat beliau ini kan keliling masyarakat seperti itu, keliling setiap hari, keliling belusukan kemana-mana. Itulah pemimpin-pemimpin seperti itulah yang kita harapkan. Itulah pemimpin diharapkan saat ini. Itulah pemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita sebagai orang Muslim. Itulah pemimpin yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Nah, ciri-ciri itu ada pada beliau seperti itu. Nah, kita melihat itu yang paling penting. Sehingga apapun persoalan di masyarakat itu, beliau melihat semua seperti itu. Kalau saya melihat sih hasil surveinya cukup tinggi, terutama di lembaga-lembaga survei yang memang kredibel seperti itu, bisa dipertanggungjawabkan. Saya rasa beliau sangat layak Pak Ganjar sangat layak untuk mendapatkan posisi itu, karena memang saya lihat kerja-kerjanya memang pas, memang cocok gitu. Dan itu saya rasa respon masyarakat itu tidak salah seperti itu. Itu eksak sekali perhitungannya menurut saya. Kalau partai politik sih kita belum ke situ ya, belum ke partai politik karena kita ini masih saya ini tidak mau mengganggu partai politik walaupun saya ini orang partai politik karena saya ini tahu diri, karena kita ini hanya relawan saja, perlu mendukung, menyupport beliau. Urusan partai politik lah, biarlah teman-teman di partai politik, terutama di para ketua umum seperti itu yang bisa memutuskan hal itu. Tapi saya yakin beliau ini insya Allah dapat tiket seperti itu. Saya punya keyakinan beliau dapat tiket seperti itu. Ya, kita berharap beliau ini kan kalau beliau insya Allah jadi presiden, itu kan beliau orang baru di sini. Orang baru di IKN. Orang baru di IKN, Ibu Kota Nusantara ini, yang pertama itu ada persoalan keberlanjutan pembangunan. Terus beliau ini kan perlu kita support informasi, perlu kita support pemikiran, perlu kita support hal-hal yang positif lah seperti itu. Supaya beliau bisa melihat persoalan IKN seperti apa, terutama persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan sumber daya manusia, ini masih banyak. Nah,
saya bukan berpikirnya rasis atau apa, karena kita ini sudah lama tertinggal, khususnya Pulau Kalimantan ini sudah lama tertinggal. Jadi kita sebagai anak-anak daerah di sini, sebagai orang daerah sini, ini menyambutnya harus dengan semangat seperti itu. Harus menyambut dengan semangat. Makanya saya selalu ngajak dengan teman-teman yang ada di berbagai daerah, khususnya Pulau Kalimantan, itu kita harus siap dengan IKN ini. Kalau kita tidak siap, ya jangan salahkan kompetisi budaya, kompetisi pendidikan, segala macam seperti itu. Nah, itulah yang menjadi concern kita. Itulah makanya kita ini dalam rangka untuk menyiapkan itu loh. Dalam rangka untuk menyiapkan 2024 ada IKN, 2024 ada presiden baru, dan presiden ini orang baru yang belum tahu situasi sosial budaya di IKN, terutama di Pulau Kalimantan. Kita bicara Kalimantan lah skopnya seperti itu. Karena ini kan IKN ini Kalimantan manfaatnya seperti itu. Nah, ya saya rasa sebagai seorang aktivis ya wajar lah kita memberikan suara, memang harus aktivis seperti itu, tapi suaranya harus juga jelas apa yang kita suarakan, terkait apa seperti itu. Nah, yang kita perlu suarakan saat ini adalah pengisian pembangunan di IKN seperti itu. Bagaimana orang-orang yang ada di Pulau Kalimantan ini bisa mengisi seperti itu. Sebagian besar kita yang mengisi pembangunan di IKN ini seperti itu, bukan untuk orang lain. Itu kan fungsinya Pak Jokowi memindahkan ibu kota supaya kita ini maju gitu dibanding dengan daerah-daerah lain seperti itu. Kan kita udah lama tertinggal di sini seperti itu. Jadi saya rasa itulah yang perlu aktivis suarakan, bukan kita menyuarakan soal agama, bukan kita menyuarakan soal rasis, soal suku bangsa. Kita udah selesai lah dengan seperti itu, dengan Pancasila kita udah selesai. Kita mau ke depan hal-hal seperti inilah yang kita selalu konsen, bagaimana kita bisa terlibat dalam pembangunan, mengisi IKN, seperti itu. Ini yang perlu, jangan sampai begitu IKN ada, kita kayak orang tidur seperti itu. Begitu udah ada, Pak Presiden berkantor di sini, kita udah baru bangun gitu, kayak baru bangun tidur seperti itu. Ini yang kita selalu kita suarakan seperti itu. Kita untuk relawan Pak Ganjar sendiri, kita udah melakukan sosialisasinya di grup, terutama kita buat grup relawan. Ya ini grup relawannya ya Up Ganjar Pranowo 2024. Nah ini ada grupnya. Di grup itu ada beberapa tokoh masyarakat, beberapa aktivis, beberapa tokoh muda, segala macam. Itu skopnya di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan, saya buat grup itu. Jadi semua orang-orang yang punya potensi di Pulau Kalimantan ini kita gabung dalam sebuah grup yang namanya Grup Up Ganjar Pranowo 2024. Ya harapan kita grup ini, anggota grup ini juga bisa memberikan informasi-informasi yang positif tentang Pak Ganjar seperti itu di tiap kabupaten masing-masing. Jadi kita ada orang-orang tiap kabupaten, khususnya di Pulau Kalimantan sudah ada orang-orang kita yang kita kita tugaskan 1-2 orang seperti itu untuk relawan ini seperti itu. Jadi memang bergeraknya tidak kayak kampanye kayak orang, tidak. Kita lebih cenderung ke buka TikTok seperti itu, share TikTok. Jadi tujuannya grup itu juga untuk menangkal isu-isu yang negatif. Jadi saya sebagai admin grup juga kemarin itu mengharapkan kita jangan menjelekkan calon-calon lain lah, seperti itu. Kita fokus kepada kebaikan Pak Ganjar, ketulusan Pak Ganjar, kesuksesan Pak Ganjar, membangun Jateng yang sudah dilakukan. Jadi kita jangan, nah ini yang juga penting ya, ini juga penting, jangan sampai suasana-suasana yang sudah lalu ini, pembelahan-pembelahan yang terjadi ini terbawa di IKN ini kita tidak mau. Kita tahu kan selama ini ada pembelahan seperti ini, friksinya tajam sekali pada saat Pilpres. Nah ke depan ini kita tidak mau, makanya kita di grup
grup kita ini tidak mau menjelekkan calon lain. Kita hanya menonjolkan calon kita. Seperti itu. Jadi tidak ada juga yang nyinyir segala macam, nggak ada. Kita mau supaya di IKN ini menjadi budaya yang baik lah. Terutama di Kalimantan ini menjadi budaya yang baik terhadap sosial budaya kita, seperti itu. Jangan yang terjadi seperti yang kemarin-kemarin di tempat lain, seperti itu. Terjadilah pembelahan ini terjadi ini, seperti itu. Itu yang kita tidak mau. Jadi karena adanya IKN itu budaya baru tercipta. Nah, kita ikut juga menciptakan bagaimana tempat kita ini damai, aman, tentram, seperti itu. Kalau mengkritik ya bisa aja, enggak masalah, seperti itu. Insya Allah saya yakin seperti itu. Saya sangat yakin beliau bisa memenuhi janji-janji dan komitmen beliau, karena kita udah melihat buktinya selama ini kan, seperti itu. Nah, harapan kita juga dengan beliau berkantor di KN ini ya memberikan harapan juga gitu, terutama kepada kita orang lokal, seperti itu. Kemudian kepada podcast-podcast lokal juga bisa hidup seperti itu. Jadi supaya supaya naik lah gitu subscribernya kan, seperti itu. Ini yang penting, bagaimana ini bisa mengangkat ekonomi lokal, sumber daya lokal kita, sumber daya manusia, itu yang penting. Kedepan itu saya melihat sumber daya manusia perlu untuk di Kalimantan ini kita tingkatkan lagi, seperti itu, supaya kita lebih baik. Ya kita begini Mbak, saya ini kan orang kuantum ya, seorang kuantum, jadi kita berpikirnya secara kuantum. Kalau kita berpikir secara struktur, itu kan mekanistik tuh. Itu kita berpikir secara struktur, di tiap provinsi ada ketua, ada kabupaten, ada ketua, itu pakai struktur. Yang namanya pakai struktur, itu pasti mengeluarkan duit banyak. Nah, sementara kita ini nggak punya duit gitu. Kita ini bergerak tersasar hati. Nah, kita ini bergerak ya sistem kuantum, pakai mekanika kuantum, pakai gelombang. Ya gelombangnya apa medianya? Medianya ya TikTok, Facebook. Itu sangat bermanfaat sekali, Instagram. Nah, itu paradigma kuantumnya seperti itu. Jadi kita lebih efektif bekerjanya seperti itu. Karena orang sekarang kan lebih banyak pakai HP gitu kan. Ya terakhir dari saya, mungkin Anda bertanya, baju up Ganjarnya apa? Seperti itu. Up Ganjar Pranowo 2024 itu apa? Itu up Ganjar itu artinya angkat Ganjar, naikkan beliau untuk Presiden 2024, seperti itu. Nah, mudah-mudahan beliau bisa sukses di 2024. Saya rasa itu terakhir dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.